Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Badrus Salam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sorof dan juga contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi mazid. Yang mana di video sebelumnya saya telah menerangkan tentang ilmu nahwu. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang ilmu sorof. Yang mana tugas ini saya dapatkan dari guru saya selaku pengajar narof, yaitu Kiai Abdul Qalib. Sebelum kita pergi ke pembahasannya, marilah kita, bagi yang baru menonton di video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi dari video yang terbaru saya. Jangan lupa ya kawan-kawan. Dan sekarang kita langsung pergi ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya telah menulis tentang wazan fi'il. Sebelum kita pergi ke pembahasan kali ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih yang dinamakan ilmu sorof itu. Jadi kawan-kawan, ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang berubahnya suatu kalimat bahasa Arab untuk mendapatkan makna tertentu. Contohnya, dari fa'ala bisa menjadi yaf'ulu, dari fi'il madhi yang mana bermakna lampau jadi yaf'ulu yang bermakna sekarang atau fi'il mudhari, fa'ala yaf'ulu. Jadi itu contoh dari ilmu sorof. Sedangkan sekarang kita akan membahas tentang wazan fi'il. Wazan fi'il dibagi menjadi dua. Yang pertama sulasi dan rubai. Apa yang dimaksud sulasi dan rubai? Sulasi ini hurufnya ada 3, yaitu fa'ala. Sedangkan rubai hurufnya itu ada 4. Contohnya fa'lala. Sulasi ini juga dibagi lagi menjadi mujarrad dengan mazid. Apa yang dimaksud mujarrad sama mazid? Mujarrad ini tidak ada tambahannya, ya tetap seperti fa'ala tetap. Sedangkan mazid ada tambahannya. Yang pertamanya asalnya 3 berubah menjadi lebih dari 3. Mazid ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama rubai, khumasi dan sudasi. Rubai ini tambahannya hanya 1. 3 menjadi ditambah 1 menjadi rubai, kan 4. Sedangkan khumasi ini tambahnya 2, yaitu pertama jadi 3 jadi 5 khumasi. Sedangkan sudasi tambahnya itu ada 3. Yang pertamanya 3 hurufnya, karena sudasi menjadi 6. Jadi ketika dinamakan wazan fi'il sulasi mazid rubai, yang mana huruf fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang bertambah hurufnya 1, rubai. Rubai ini punya 3 wazan. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga af'ala. Bila kalian ingin mengetahui wazan ini, bila ada di fi'il mudhari, cukup lihat di huruf mudhara'ahnya. Biasanya di huruf mudhara'ahnya yang 3 ini berharakatkan dhamma, sama dengan fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Jadi itu apabila kalian ingin mengetahui dari segi fi'il mudhari'nya. Sedangkan khumasi itu memiliki 5 wazan. Yang pertama tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Jadi saya yang sering menemukan wazan fi'il sulasi mazid khumasi di dalam Al-Quran maupun di kitab itu biasanya tafa'ala ini. Jadi saya sering menemukan wazan tafa'ala. Sedangkan di sudasi dia memiliki 4 wazan. Yang pertama istaf'ala, if'ala, if'awala, yang terakhir if'ala. Di 4 ini dan yang saya sering dijumpai di dalam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab, saya biasa bertemu dengan istaf'ala. Wazan istaf'ala ini sering disebutkan di dalam Al-Quran baik di dalam kitab. Sekarang kita pindah ke pembahasan, yaitu tentang wazan fi'il yang rubai, yang hurufnya ada 4. Rubai ini dibagi menjadi 2 juga, sama seperti di sulasi, mujarrad dan mazid. Kan kalian sudah tahu mujarrad itu tidak bertambah dan juga mazid tidak
sedangkan mazid bertambah. Mazid di sini mempunyai dua bagian. Yang pertama khumasi dan yang kedua sudasi. Khumasi ini ya tambahnya cuma satu karena asalnya 4 huruf, sedangkan khumasi kan 5, berarti ditambah satu huruf. Nah, yang pertama ya, wazan fi'il rubai mazid khumasi itu hanya mempunyai satu wazan, yang tafa'lala. Tambahnya yaitu huruf ta. Pertamanya fa'lala menjadi tafa'lala. Sedangkan di mazid sudasi memiliki dua wazan. Yang pertama if'alala, yang kedua if'alala. Jadi itulah wazan-wazan dari fi'il baik sulasi maupun rubai. Jadi sekarang saya akan memberikan contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi yang mazid. Langsung ke contohnya kawan-kawan. Nah, sekarang saya telah menulis contoh dari wazan fi'il sulasi mazid yang rubai. Nah, saya hanya mengambil dua wazan saja, yaitu fa'ala dengan fa'ala. Sama di video sebelumnya saya telah mengambil. Di video sebelumnya yang saya menerangkan tentang ilmu nahwu, saya mengambil di fasal fi dzikri syai'in, dan sedangkan surahnya yaitu di surah An-Nisa. Nah, sekarang contohnya masuk ke pembahasan contoh. Fa'ala di fasal saya menemukan yaitu mimma yu'affinuhu minad dami. Yang mana contoh dari wazan fa'ala ini? Nah, contohnya yaitu di yu'affinu sini. Nah, yu'afinu ini kan sudah ada tandanya, yaitu ya huruf mudhara'ahnya berharakatkan kasfat dhamma. Jadi ini adalah contoh wazan dari fa'ala. Yang pertamanya afana fil mudhari' yu'afinu. Jadi itu contoh dari fasal. Sedangkan dari surat saya menemukannya itu yuridullahu libayyana lakum. Nah, libayyina ini adalah contoh dari wazan fa'ala, yang mana yang pertamanya bayyana menjadi yubayyinu karena menjadi fi'il mudhari'. Sedangkan di wazan fa'ala saya menemukan di surat yaitu falyuqatil fi sabilillah. Kenapa ini kok dibaca falyuqatil? Karena lam ini adalah lam amr sehingga memerintahkan untuk jazam falyuqatil. Nah, jadi di sini adalah contoh dari wazan fa'ala, karena saya bisa melihat bahwasanya di huruf mudhara'ahnya berharakatkan dhamma. Jadi itu adalah contoh dari wazan fa'ala. Itu contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi mazid rubai. Sekarang kita berpindah di contoh wazan fi'il sulasi mazid khumasi. Sekarang saya mencontohkan wazan fi'il sulasi mazid yang khumasi. Khumasi itu kan ada 5 huruf, yang kedua tambahan, yang 3 huruf aslinya. Saya cukup mengambil 2 wazan sama di contoh fi'il sulasi mazid rubainya, yaitu tafa'ala dan tafa'ala. Nah, sama di fasal saya menemukan dari contoh wazan tafa'ala yaitu wa ma tawallada min huma. Yang mana contoh dari wazan tafa'ala ini? Nah, yang tawallada ini kan sama, tak berharakatkan fathah ya, terus semua tasdid juga. Wa ma tawallada tafa'ala tawallada sama. Nah, sedangkan di surat saya menemukan di wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Yang mana? Nah, tatabaddalu ini. Tatabaddalu ini kenapa taknya huruf ada 2, sedangkan di tafa'ala ini taknya hanya 1? Karena tatabaddalu ini menjadi fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari' apabila tafa'ala ini menjadi fi'il mudhari', yang tafa'ala ya tafa'alu. Sedangkan kenapa tatabaddalu? Karena tak ini adalah menunjukkan kalian. Jadi wala tatabaddalu. Sedangkan di wazan tafa'ala saya menemukan di surat yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, tanaza'tum ini adalah contoh dari wazan tafa'ala. Tanaza'tum kenapa huruf akhirnya berharakatkan sukun? Karena bersambung dengan dhamir. Maka fa in tanaza'tum.
Jadi itulah contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi mazid yang khumasi. Sekarang kita berpindah ke contoh dari wazan fi'il sulasi mazid yang sudasi. Nah, sekarang saya telah menulis contoh dari wazan fi'il sulasi mazid yang sudasi. Saya hanya mengambil satu wazan saja, yaitu istaf'ala, karena wazan ini sering muncul di fasal maupun di surat. Ya, langsung ke contohnya, yaitu tsumma istasna min sya'ril maitati qauluhu. Mana contohnya kawan-kawan? Contohnya yaitu istasna di sini. Nah, kan ini sama istaf'ala istafna, karena ini ada ya maksurah. Nah, sedangkan di surat saya menemukan fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Di mana contohnya? Contohnya yaitu fastashidu ini. Fastashidu. Nah, fastashidu ini. Jadi kenapa kok bisa masuk ke dalam wazan istaf'ala? Kok istashidu? Karena ini mengikuti dari fi'il amar. Istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Fi'il amar dari istaf'ala yaitu istaf'il, berarti istashhid. Sedangkan ini menunjukkan kalian, berarti fastashhidu. Jadi memerintahkan kepada kalian, yaitu kesemuanya. Jadi itulah contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi mazid. Nah, karena sekarang saya telah memberikan contoh-contoh dari wazan fi'il sulasi mazid baik rubai, khumasi, dan sudasi. Jadi apabila para penonton tidak mengerti dengan contoh-contohnya maupun dengan pengertian yang saya telah jelaskan, tinggal tulis di bawah kolom komentar agar saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon maaf, karena saya hanya manusia yang tidak akan luput oleh salah dan dosa. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian semua mengetahui notifikasi video terbaru saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.